Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1766 Jalan Reinkarnasi 2. Langit redup, bumi luas, dan punggungnya suram dan kesepian. Baginya, waktu tidak memiliki konsep, dan yang tersisa di enam alam hanyalah jejak kaki, terkubur selama bertahun-tahun. Dia hanya membenamkan kepalanya dan menunduk, dan berjalan ke depan dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, jalan yang dia ambil sangat jauh sehingga tidak terbatas. Waktu seperti pisau pahat, ukiran jejak di tubuhnya, setiap pisau, setiap jejak, adalah sentuhan perubahan. Di kejauhan, celah kuno muncul kembali, melintasi mil yang tak terhitung jumlahnya dari timur ke barat, berdarah, dingin dan megah, menghalangi jalannya. 100 tahun kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi, kata hantu lapar. Setelah berhenti sejenak, dia tetap diam dan melangkah masuk. Segera, saya mendengar ratapan roh-roh jahat, datang seperti gunung yang luar biasa. Di depannya ada pemandangan yang menakutkan, sejauh yang dia bisa lihat, ada hantu kelaparan kurus dengan tangan terkulai. Mata mereka serakah dan haus darah, mereka menjilat kepala merah mereka, meneteskan air liur, dan bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening, dan teknik rahasia berevolusi di telapak tangannya, siap bertarung. Namun, sebelum dia bisa pergi, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan terwujud, mengikat tubuhnya, dan bahkan menyegel mana. Jalan hantu lapar di enam alam reinkarnasi, rasa sakit menggerogoti tubuh selama 100 tahun. Itu adalah suara halus lagi, dingin dan sunyi, bergema di seluruh dunia. Tubuhnya di penjara, dia tidak bisa bergerak, dia tidak memiliki kekuatan sihir, hanya embusan angin yang menghempaskannya ke tanah dan jatuh ke tanah. Hantu lapar bergegas dan mengelilinginya lapis demi lapis. Hantu lapar yang tak berujung memakan dagingnya, meminum darahnya, menggerogoti tulangnya, dan menghisap sumsumnya. Mata Ye Chen merah darah, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa bergerak, tapi dia hanya bisa tak berdaya. Menonton dimakan sendiri. Ini adalah pemandangan berdarah dan mengejutkan, tulang, daging, dan darah semuanya menjadi makanan bagi hantu kelaparan. Hal yang paling kejam bukanlah ini, tapi tubuh Ye Chen dimakan, dan daging serta darahnya terlahir kembali, dan dia terus dimakan. Jadi bola balik, tidak pernah berakhir, seperti putaran tanpa akhir. Dan dia harus menonton, dia akan menderita 100 tahun menggerogoti, tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan, jadi dia harus menerimanya secara pasif. Nah, di puncak Gunung Mingshan di dunia bawah, Baizi menutupi mulut gioknya. Adegan itu terlalu berdarah dan menjijikkan, murid kaisar begitu tinggi di atas, dia belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Di satu sisi, wajah Ming Jue juga memerah, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, dia masih ingin muntah. Melalui tirai air, keduanya sepertinya bisa mendengar suara hantu lapar yang mengunyah daging dan tulang Ye Chen, penuh sihir. 100 tahun, rasa sakit ini, Ye Chen harus menderita selama 100 tahun. Beberapa tahun ini, hanya membayangkan, membuat orang merasa putus asa. Dibandingkan dengan mereka berdua, Kaisar Dunia Bawah dan Di Huang jauh lebih tenang, menonton dengan tenang, level tertinggi, tidak pernah melihat pemandangan apapun. Terutama Kaisar Hades, yang secara pribadi menyaksikan Di Huang dilahap. Kaisar Agung, pria kejam yang pernah memblokir 5 kaisar di tepi alam semesta, telah memasuki 6 alam reinkarnasi, dan juga tidak berdaya untuk melawan. Ye Chen hari ini sangat mirip dengan Kaisar Huang sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia membantai 2 kaisar, dia masih menjadi makanan bagi hantu kelaparan. Hantu lapar berkata, mata Ye Chen menjadi kusam dan kosong lagi, dan ekspresi pemberontakan menghilang tanpa jejak. Dia tidak menutup matanya, hanya membukanya seperti itu, melihat kehampaan. Aku tidak tahu lagi apa itu sakit, jadi bagaimana jika aku dimakan hantu kelaparan? Dia hanya tahu bahwa dia ingin pulang, dan hantu kelaparan dari 6 alam reinkarnasi tidak dapat membuatnya takut, dia juga tidak dapat menghapus obsesinya untuk kembali ke kampung halamannya. Hari demi hari, tahun demi tahun, berlalu dengan tenang dalam waktu yang lama. 100 tahun, sekali lagi. Mengantar pada akhirnya. Saat hantu kelaparan bubar dan suara melolong menghilang, kekuatan yang menahannya juga menghilang, dan dia berdiri untuk pertama kalinya dalam 100 tahun.
Jalan hantu lapar tiba-tiba runtuh, dan itu menjadi bumi hangus yang gelap gulita lagi. Di jalan lagi, sempoyongan, sempoyongan. Sejak dia datang, sudah 3 hari di dunia bawah dan 300 tahun di 6 alam, tahun-tahun yang panjang dan kesepian yang tak ada habisnya telah membuatnya kewalahan. Saya tidak tahu berapa lama, lintasan ketiga telah terlihat. 3 karakter Suradao berwarna merah tua dan besar, diwarnai oleh angin dan debu tahun-tahun, dan juga berlumuran darah, mengalir dalam untaian, yang sangat menyilaukan. Ye Chen tidak berhenti sama sekali, dan melangkah ke celah dengan langkah berat. Di mata, itu adalah laut berdarah, lautnya tenang, tanpa ombak dan ombak, hanya bau darah, menyatu menjadi kabut darah dan bergolak. Jalan Asura dari 6 jalan reinkarnasi, luka dari pertempuran sengit selama 100 tahun. Itu masih suara halus, dingin dan sunyi, bergema di seluruh dunia. Setelah kata-kata itu jatuh, laut yang tenang tidak lagi tenang, satu persatu orang berdarah merangkak keluar dari laut, mata mereka berlumuran darah. Itu benar-benar Shuro, memperlihatkan gigi putih, menjilat lidah merah, mata haus darah bersinar. Ada hantu Sura yang tak terhitung jumlahnya, berteriak, melolong, mengaum, berbondong-bondong ke arah Ye Chen, mata mereka haus darah dan tirani. Ye Chen tetap diam, dan mengeluarkan pedang Yinming, mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah memasuki 6 alam selama 300 tahun, 100 tahun di alam hantu kelaparan, 100 tahun di alam neraka, dan 100 tahun di jalan, darah sunyi mendidih. Bunuh. Raungan meraung, serak dan berubah-ubah. Dia bergegas keluar, meneteskan lautan darah, Shuro kepala demi kepala, dirobohkan kepala demi kepala, darah memercik ke seluruh tubuhnya. Sura jatuh dan jatuh ke lautan darah, tapi segera berdiri lagi, dan dia tidak bisa membunuhnya semua, masih kewalahan. Ye Chen tampak gila, memegang pedang pembunuh, tembakannya kacau, dan pedang itu naik dan turun tanpa kelelahan. Waktu berlalu, dan setelah 10 tahun Perang Dunia I, dia dipenuhi bekas luka. Hantu Sura menerkamnya lagi dan lagi, dibunuh olehnya lagi dan lagi, menenggelamkannya lagi, tetapi juga dilarikan keluar olehnya lagi dan lagi, jatuh lagi, dan bangkit dari darah lagi dan lagi. Mata merah darahnya bahkan lebih buruk dari Sura, pakaian, rambut, wajah, telapak tangan, dan tubuhnya semuanya diwarnai merah darah. Dibandingkan dengan Sura, dia lebih seperti Sura, manusia berdarah, bergegas dan membunuh di lautan darah, seperti orang gila, tak kenal lelah. Waktu tidak memiliki konsep, rasa sakit telah lama dilupakan. Gunung Jieming terdiam, dan semua orang diam-diam melihat ke tirai air. Keadaan pikiran Supreme setenang air tenang, Ming Jue dan Bai Zi, wajah mereka pucat dan tidak berdarah, mereka tidak tahan melihat langsung ke arah mereka. Lalu masih ada seseorang, dengan darah dan tulang yang terlihat, dan tubuhnya hancur, berkelahi dengan hantu Shuro, dan dia menolak untuk jatuh bahkan jika dia mati. Seberapa kuat pikirannya, apakah hatinya terbuat dari batu? Bagaimana itu bisa bertahan selama 100 tahun? Baik Ming Jue dan Bai Zi menunduk, jika itu mereka pasti sudah jatuh, 100 tahun yang lalu. Berapa lama? Ye Chen jatuh ke genangan darah lagi dan tenggelam di lautan darah. Setelah berjuang selama bertahun-tahun tanpa henti, dia kelelahan dan bangun dengan terhuyung-huyung, dengan darah menetes di sekujur tubuhnya. Pulanglah, aku ingin pulang. Dengan hanya satu tangan tersisa, dia masih memegang pedang, terhuyung-huyung dan menebas dengan liar. Matanya tidak lagi memiliki cahaya, atau dia sudah mati. Dia masih membunuh hingga hari ini, semua didukung oleh obsesinya terhadap keabadian. Tahun-tahun telah berlalu, dan waktu 100 tahun telah mengantarkan kembali pada poin penting. Dia bertarung selama 100 tahun penuh, 100 tahun pertempuran sengit, dan akhirnya selamat. Semua Sura berubah menjadi darah, dan Sura Dao Pas yang megah runtuh dalam embusan angin gelap. Di bumi yang hangus, dia terhuyung-huyung, dengan jejak darah di belakangnya, dan jejak kaki berdarah itu mengejutkan. Punggungnya masih begitu sepi, suram dan perubahan hidup. Berapa lama perjalanan pulang, dan itu telah menjerumuskan seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Episode 1767 6 Jalan Reinkarnasi 3. 6 Reinkarnasi, bumi hangus yang gelap gulita, kesepian tanpa batas. Ye Chen berjalan sendirian, tidak berarti seperti semut, angin dan debu bertahun-tahun telah membutakannya, punggungnya yang kesepian suram dan kurus. Jalan-jalan ini, saya tidak tahu berapa tahun, waktu juga sudah tua. Di kejauhan, Xiongguan yang agung dan agung muncul kembali, agung dan dingin, dengan 3 karakter berdarah mengungkapkan perubahan hidup, jalan binatang. Bersandar pada tongkat kayu, Ye Chen berhenti dan tidak bergerak untuk waktu yang lama.
Di masa lalu, dia tidak mengambil jalan binatang, tetapi hari ini dia ditakdirkan untuk menebusnya. Jalan pulang terlalu banyak kesulitan, dia sudah terbiasa. Lupa waktu, lupa rasa sakit, semuanya mati rasa, selamat tinggal, ekspresinya tahu tidak ada fluktuasi sama sekali. Melihat itu, dia menutup matanya dan berjalan ke celah itu. Di telinga, itu seperti gonggongan anjing, koko ayam jantan, lenguhan sapi tua, embikan domba, dan lolongan serigala. Ini adalah dunia hewan, mayat membusuk, kotoran, tulang, bau dunia, kotor tapi berdarah. Jalan binatang dari 6 alam reinkarnasi, kesedihan menjadi binatang selama 100 tahun. Mengikuti suara halus, tubuh Ye Chen berubah dan berubah menjadi anjing berbulu, setipis tongkat. Di dunia bawah, ekspresi Bai Zi dan Ming Jue menjadi aneh. Ini terlalu segar, 6 jalan reinkarnasi, setiap level lebih indah dari yang terakhir, sejak awal, telah bergegas menuju kematian. Ini juga berkat Chuling yang ada di sana beberapa hari yang lalu dan tidak ada di sini. Kalau tidak, melihat kesulitan yang telah dialami Ye Chen, saya tidak tahu seberapa besar saya akan merasa tertekan, itu hanyalah siksaan yang tidak manusiawi. Di Huang masih begitu tenang, menonton dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Kaisar Hades bergerak, dan tanpa sadar merentangkan tangannya ke lengan bajunya, meraba-raba, seolah sedang mencari sesuatu. Untuk beberapa alasan, Kaisar Agung ini tersenyum tidak normal. Di Huang juga bergerak, dan sedikit memiringkan kepalanya, melihat Kaisar Ming ingin tertawa, wajahnya menjadi gelap, seolah dia tahu apa yang dicari Kaisar Ming. Kaisar dunia bawah batuk kering, mengeluarkan sebotol anggur, dan minum dengan santai. Awalnya, yang ingin dia ambil bukanlah wine, tapi slip giok. Slip giok itu tidak sederhana, itu dicetak dengan gambar tahun-tahun terakhir di Huang membobol jalan binatang, dan dia juga berubah menjadi binatang. Sebagai Kaisar besar dunia bawah, dia telah melihat akhir dari awal sampai akhir. Saya tidak hanya menontonnya, tetapi saya juga menanamkannya pada orang-orang. Jika saya tidak melakukan apa-apa, saya akan mengeluarkannya dan melihatnya. Gambarnya enak dipandang. Selama bertahun-tahun tanpa henti, dia hanya menunjuk gambar itu dan tertawa bahagia. Siapa sangka Kaisar Huang yang dulunya adalah 5 Kaisar Ganggang juga memiliki sejarah yang begitu gemilang, dan hanya Kaisar Ming yang berani melestarikannya dengan baik. Di Huang menutup matanya, tetapi masih menahan keinginan untuk marah. Jika Kaisar dunia bawah benar-benar berani mengeluarkannya, dia tidak keberatan mengobrol dengan orang ini, jadi bagaimana dengan Kaisar Agung, dia membalas antusiasme ibunya. Ming Jue dan Bai Zi menggaruk-garuk kepala, tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan oleh dua makhluk tertinggi dilihat dari ekspresi mereka, itu mungkin sangat menarik. Di sini sepi, tetapi dengan cara binatang, sangat hidup. Suara binatang buas kewalahan, mereka merampas barang dan wilayah, dan herbivora ditindas oleh karnivora. Di satu sudut, Ye Chen berlumuran darah dan pincang, dia juga diintimidasi dan hampir mati digigit serigala. Dia ingin berbicara, tetapi ketika dia membuka mulutnya, anjing itu menggonggong. Saat ini, dia bukan lagi tubuh suci kuno yang mengejutkan langit. Tanpa kekuatan dan asal-usul, dia hanyalah seekor anjing, yang juga lapar dan makan, serta memiliki sifat binatang yang primitif. Jika Anda ingin berjalan hidup, yang dapat Anda lakukan hanyalah membunuh, dan menggunakan identitas seekor anjing untuk berburu makanan Anda sendiri untuk mengisi perut Anda. Umur seekor anjing hanya 10 tahun, dan ini akan menjadi reinkarnasi. Setelah lebih dari 10 tahun, dia bisa menjadi babi, domba, serigala. Dan bertahan hidup dengan berbagai cara. Abad yang panjang, abad yang sederhana, berulang. Selama bertahun-tahun, dia secara bertahap lupa. Dia adalah orang bernama Ye Chen, dan dia adalah tubuh suci kuno. Yang bisa saya ingat dan ketahui hanyalah mengisi perut saya. Waktu berlalu, 100 tahun, dan akan ada akhirnya. Dunia kotor berubah menjadi debu sejarah, dan binatang buas di seluruh dunia juga menghilang, dan dia berubah menjadi manusia lagi. Dia bertahan, kesedihan menjadi binatang selama 100 tahun, dan berhasil lulus ujian. Namun, ingatan ini akan bertahan selamanya dan terukir di jiwanya, membuatnya ingat betapa rendah hatinya untuk pulang. Dalam kegelapan tak berujung lagi, Ye Chen memulai perjalanan yang sepi. Sejauh ini, dia telah menembus 4 dari 6 reinkarnasi pertama. Di bumi yang luas dan hangus, dia bersandar pada tongkat kayu dan berjalan maju dengan susah payah, seolah-olah dia telah dipukuli oleh perubahan hidup dan pincang. Di puncak Gunung Jiming, Di Huang dan yang lainnya masih menonton, bagi mereka, itu hanya beberapa hari, tetapi bagi Ye Chen, itu ratusan tahun.
Saya telah menembus 4 jalur, dan jika saya melewati 2 jalur lagi, pahala dan kebajikan saya akan lengkap. Ming Jue menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit tak tertahankan. Yang disebut ujian benar-benar dimulai, Kaisar Dunia Bawah berkata dengan santai, dan mata Kaisar yang dalam bersinar dengan cahaya makna yang dalam. Baru mulai. Bai Zi dan Ming saling memandang dan mengerutkan kening. Bahkan Kaisar Dunia Bawah seperti ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya 2 tingkat berikutnya, dan Ye Chen mungkin akan jatuh di dalamnya. Selanjutnya, agak membosankan, Ye Chen terlihat berjalan di atas bumi yang hangus di tirai air, tidak ada yang aneh, dan itu tidak masalah. Kali ini agak lama, 2 hari penuh telah berlalu. Suatu hari di dunia bawah, 600 tahun di 6 alam, 200 tahun dalam 2 hari, Ye Chen tidak pernah berhenti, dan penampilannya semakin tua. Tuan, mengapa intervalnya begitu lama kali ini? Bai Zi dan yang lainnya sedikit cemas, dan menatap Di Huang dengan curiga. Sampai dia jatuh, dunia manusia tidak akan benar-benar muncul. Jatuh. Kenapa begitu? Ming Jue juga bertanya bingung. Cara dunia manusia berbeda dari cara lain, Kaisar Dunia Bawah berkata dengan ringan. Ming Jue dan Bai Zi bahkan lebih bingung, mereka tidak berani bertanya lebih banyak, mereka hanya menatap tirai air dan punggung lelaki tua itu, karena takut dia akan jatuh. Di bumi yang hangus, Ye Chen berambut abu-abu dan kelelahan. 200 tahun sepertinya telah membuatnya lelah menjadi mayat berjalan, dia hanya mengangkat kakinya dengan sikap tumpul, selangkah demi selangkah. Hampir 300 tahun kemudian, embusan angin bertiup, menyapu angin dan pasir di seluruh langit, dan menenggelamkan dia yang lemah. Gambaran telah berubah, dunia gelap memiliki cahaya untuk pertama kalinya, gunung dan sungai indah, awan dan kabut diselimuti, dan terlihat seperti negeri dongeng. Tempat apa ini? Bai Zi tercengang sejenak. Inilah jalan dunia. Di Huang menarik napas dalam-dalam. Aku tidak mengingatkanmu apa-apa, jadi aku linglung. Ming Jue menggaruk kepalanya, level ini memang aneh. Kaisar Huang. Ming Jue dan Bai Zi mengerutkan kening, itu bisa disebut menakutkan oleh seorang kaisar, tapi betapa menakutkannya gerbang dunia. Pada saat yang sama, keduanya juga melihat ke arah Di Huang. Keduanya sudah mengetahui bahwa Di Huang telah melalui 6 alam reinkarnasi. Di masa lalu, itu adalah kekalahan di dunia, dan kekalahan berarti tahun-tahun tanpa akhir, dan satu-satunya kesempatan dimusnahkan dalam debu. Di Huang tetap diam, dan matanya kesurupan sesaat, sayang sekali dia berhenti di dunia manusia saat itu, dan dia tahu betapa mengerikannya itu. Jadi bagaimana jika dia menjadi tubuh suci, dia juga gagal dalam kekacauan total. Episode 1768 6 Jalan Reinkarnasi 4. Sinar matahari yang hangat miring di wajah Ye Chen. Dia bangun, perlahan membuka matanya, dan melihat ke atap dengan tenang untuk waktu yang lama, matanya yang bingung perlahan menjadi jelas. Napas yang telah lama hilang memenuhi seluruh tubuh, hangat. Saat berikutnya, dia duduk dengan tiba-tiba, dan buru-buru melihat sekeliling, pemandangan di depannya begitu familiar, bukankah itu paviliun gadis giok? Jika itu adalah paviliun Yunfei, itu adalah di puncak Yunfei, jika itu adalah puncak Yunfei, itu adalah sekte Heng Yue, dan jika itu adalah sekte Heng Yue, itu adalah Tianmen Chu Agung. Bagaimana situasinya? Bukankah aku menerobos 6 alam? Bagaimana aku bisa sampai di paviliun gadis giok? Mungkinkah itu ilusi? Ye Chen berpikir begitu, dan menutup matanya sedikit, dan setelah 3 atau 2 detik, mereka tiba-tiba membuka dan menutup lagi mata meledak menjadi cahaya terang. Sekali lagi, dia melihat sekeliling dan sedikit menyipitkan matanya. Tapi pemandangan di depan saya, terlepas dari meja, kursi, bangku, teko dan cangkir, tidak berubah sama sekali, dan semuanya benar-benar ada. Itu bukan ilusi. Ye Chen mengerutkan kening, selalu merasa ada yang tidak beres, dia berada di 6 jalan, tetapi ketika dia bangun, dia ada di rumah. Saat dia sedang berpikir, pintu berderit terbuka, dan sesosok cantik masuk, memegang mangkuk giok di tangan gioknya. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu Chu Xuan? Master puncak-puncak Yunfei, pesona Chuling, Dewi Kota tanpa air mata. Ye Chen tiba-tiba berdiri, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi air mata, wajahnya masih sejelas ingatan. Apakah kamu sudah bangun? Chu Xuan tertegun sejenak, mungkin dia terlalu bersemangat, dia menjatuhkan mangkuk batu giok dan menghancurkannya, dia melangkah maju, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, matanya penuh air mata, dia tidak bisa jangan menangis, dia memeluk tangan batu gioknya seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Tulang Ye Chen mengerang, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Perasaan ini, Ye Chen tersenyum lebar, tidak ada ilusi di depannya,
dia adalah orang yang nyata, dia adalah cusuannya. 3 tahun, kamu akhirnya bangun. Cusuan masih menangis, air mata membasahi dadanya, dan dia menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Apa 3 tahun? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 3 tahun lalu, ada celah di langit, dan kamu jatuh darinya, dan dibawa kembali ke Heng Yuezong oleh Kaisar Yan. Kamu telah tidur selama ini, aku tidak percaya kamu masih hidup. Sebuah celah. Ye Chen menggaruk kepalanya, berpikir pada dirinya sendiri, apakah ada yang salah dengan 6 jalan reinkarnasi? Awal. Dirilis untuk saya. Ayo, ayo, berbaris, pukul dia sampai mati, dia menolak pemukulan. Jangan kasar begitu, orang akan merasa tidak enak jika kamu memukulnya sampai mati. Kalau begitu aku tidak peduli, aku harus mengalahkan dia sampai lumpuh hari ini. Kamu pria gendut, keluar dari sini, berteriak lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Sangat bising, begitu mereka mendengarnya, mereka tahu bahwa ada banyak orang, dan mereka tahu bahwa Xiong Er ada di sana. Mendengar ini, Ye Chen menarik Cusuan keluar dari paviliun Yunfei. Saat memasuki mata, seseorang dapat melihat sosok yang dikenalnya, Chu Xian, Luo Xi, Xiong Er, Xie Yun, Liu Yi, Yang Dingtian. Seluruh puncak Yunfei penuh dengan orang, area hitam besar, masing-masing adalah kerabat, menatapnya dengan air mata berlinang. Dalam sekejap, air mata menggenang di mata Ye Chen, dia kembali, akhirnya kembali, perasaan di rumah sangat hangat. Segera, setiap gunung di puncak Yunfei dan bahkan seluruh gunung Heng Yue mengadakan pesta anggur dan anggur, dipenuhi dengan aroma anggur dan tawa. Setelah itu, banyak orang datang, 9 kaisar, Raja Chu Agung, Dong Huang Taixin, Jian Feidao, 9 jenderal besar. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Itu benar-benar mengejutkanku. Bagaimana kamu bertahan? Apakah itu reinkarnasi? Di mana saja kamu selama 3 tahun ini? Bagaimana kamu jatuh dari langit? Keraguan, desahan, dan emosi bergema di seluruh perjamuan, terlepas dari senior atau junior, semuanya menjadi satu di Heng Yue. Ye Chen sangat memanjakan, dia membawa toples anggur dan minum kemanapun dia pergi. Siklus hidup dan mati, lalu pulang, terharu menangis. Di puncak Gunung Ming di dunia bawah, Kaisar dunia bawah dan Kaisar Huang berdiri di sana. Tirai air di udara sekarang menampilkan gambar Heng Yuezong, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Apakah ini kampung halamannya? Bai Zi bergumam pelan, ini adalah pertama kalinya melihat Ye Chen tersenyum bahagia setelah sekian lama. Itu harus menjadi cara manusia yang mencuri ingatan di otaknya dan menciptakan adegan kampung halamannya untuknya, renung Ming Jue. Hal yang paling merepotkan adalah dia tidak tahu. Dia masih berada di 6 alam reinkarnasi, berpikir bahwa dia telah lulus ujian dan kembali ke kampung halamannya. Dia hanya ingin pulang setelah semua kesulitan. Sekarang adegan ini adalah mimpinya. Kemungkinan besar kamu akan tersesat di dalamnya. Tuan, apakah kamu kalah di dunia ini? Bai Zi bergumam pada dirinya sendiri, menatap punggung Di Huang dengan tenang. Ini memang bukan ujian biasa, orang dan benda yang dipadatkan oleh dunia manusia tidak memiliki kekurangan, dan mereka menggunakan emosi manusia. Tidak heran bahkan Kaisar akan kalah. Ming Jue juga memandang Di Huang, sekali tersesat, sangat sulit untuk melarikan diri, betapa menakutkannya. Di Huang tetap diam, dan ekspresinya bahkan lebih kesurupan. Di masa lalu, dia ada di dunia itu, jadi kenapa tidak? Bergandengan tangan dengan permaisuri Donghua, mundur ke dunia, tidak peduli dengan urusan duniawi, jangan bertanya tentang kultivasi duniawi, jadilah pasangan dewa dan yang abadi. Kenangan itu, meskipun ilusi, sangat indah. Dibandingkan dengan ilusi, betapa kejamnya kenyataan, menyaksikan permaisuri Donghua menjadi tua dan mati, berubah menjadi debu sejarah. Tapi dia tidak berdaya, hidup dalam perubahan ingatan. Di dunia, jika keinginannya terpenuhi, abad yang panjang itu akan menjadi sentuhan abadi dalam perubahan hidup yang tidak pernah terlupakan. Yang Maha Tinggi juga memiliki cinta, semakin dalam cinta, semakin dalam tenggelamnya, hingga akhir 100 tahun, Anda tidak tahu betapa tragisnya kekalahan itu. Kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu membiarkan Ye Chen menurunkan Chuling, kamu dapat menembus dunia, kata Kaisar Ming dengan ringan, dan menyerahkan sepanci anggur. Jika kamu tidak melepaskannya, kamu bisa lewat. Di Huang tersenyum tipis. Tidak ada cacat di dunia manusia, dia akan benar-benar menganggapnya sebagai kampung halamannya. Underworld Emperor tersenyum, kemungkinan besar dia akan tersesat di dalamnya. Di Huang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, kalimat yang sama, dia penuh dengan kepercayaan pada Ye Chen, tidak pernah meragukannya.
Tidak ada cacat di dunia manusia, lelucon, tidak ada cacat di dunia, dia sangat yakin bahwa keturunan Ekaristi akan menemukannya. Hanya dengan beberapa kata, 3 atau 5 tahun telah berlalu di dunia. Puncak Gadis Giok, Jalan Dunia, sangat ramai, ditutupi sutra merah, ditutupi karpet merah, dan digantung dengan lentera merah. Hari ini adalah acara yang luar biasa, hari pernikahan Ye Chen dan Chu Xuan. Wajahnya cukup besar, semua orang kuat dan berkuasa di dunia datang untuk memberi selamat padanya, dan upacara pernikahannya sangat megah. Pada titik ini, Di Huang melambaikan tangannya, menyingkirkan tirai air untuk pertama kalinya, memegang kendi, dan minum berdampingan dengan Kaisar Ming, bersenang-senang. Tuan, mengapa Anda menerimanya? Bai Zi bertanya dengan curiga. Apakah kamu ingin melihat kamar pengantin juga? Ming tidak bisa menahan tawa. Singkatnya, itu membuat Bai Zi sangat malu, dan pipinya memerah, tapi dia mengabaikannya. Setelah beberapa saat, saya melihat Di Huang melambaikan tangannya untuk mengorbankan tirai air. Untuk sementara, dunia manusia hanya beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, kamar pengantin, tidak akan terlalu lama, dan selalu ada hal lain yang harus dilakukan. Namun, di tirai air, ada kerumunan orang lagi, dan itu masih upacara pernikahan, kali ini Sangguan Yuer yang menikah. Kaisar dunia bawah bergerak, melambaikan tangannya, dan tirai air segera menghilang. Setelah menunggu beberapa saat, mereka melihat tirai air lagi, tetapi setelah melihat layar, tidak hanya Ming Jue dan Bai Zi, tetapi juga Di Huang semuanya terhibur. Itu adalah upacara pernikahan ibunya, dan Liu Ruyan menikah. Dengan batuk kering, kedua makhluk tertinggi itu tersapu oleh tirai air lagi. Itu sama untuk beberapa kali berikutnya, ketika mereka ingin melihatnya, mereka akan selalu melihat Ye Chen dengan pakaian pengantin pria merah. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang menikah setiap kali, dan tidak ada orang kepercayaannya yang menikah, dan semuanya menikah. Ini juga karena kebetulan antara Kaisar Huang dan Kaisar Ming, jika seseorang secara tidak sengaja melihat kamar pengantin, suasananya akan sangat memalukan. Kamu tidak bisa menyelesaikan pernikahan sekaligus. Bai Zi sedikit kesal, Tuan juga menikah, dan muridnya juga menikah. Ini benar-benar cinta. Kaisar dan permaisuri. Menikah di kamar pengantin. Itu masih manusia. Saya memiliki otak yang baik, saya telah memikirkan masalah ini di hati saya, tetapi saya tidak berani bertanya. Menurutnya, Master Underworld miliknya selalu menjadi citra yang agung, tetapi pertempuran Surahai menumbangkan ketiga pandangan tersebut. Yang disebut tuannya, ketika dia masih muda, benar-benar harta yang hidup. Jadi, kapan Kaisar dan Permaisuri melihat kebajikan Kaisar, dia pasti sudah melihatnya, dan bahkan memotretnya. Memalukan untuk menceritakan masalah ini, mungkin di tengah malam, lelaki tua itu akan menontonnya sendiri dan diam-diam menikmatinya. Mungkin, ketika Kaisar dunia bawah mati di masa depan, dia akan memberikan gambar itu sebagai mantel kepadanya, sehingga dia bisa membuka matanya juga. Semakin Ming Jue memikirkannya, dia menjadi semakin keterlaluan, dan dia sedikit bersemangat. Dia belum pernah melihat Supreme dan Supreme. Untuk beberapa alasan, dia memiliki ide aneh di benaknya, Guru. Kamu cepat mati. Sampaikan kepadaku apa yang harus diteruskan dan apa yang tidak boleh diteruskan, dan biarkan aku bahagia. Setelah memikirkannya, pria ini tertawa entah kenapa, agak celaka. Bai Zi melirik ke samping, Di Huang dan Mingdi juga melihat ke belakang, melihat Ming Jue dari atas ke bawah, kamu pasti sakit. Apa yang Anda tertawakan? Ming Jue mengalami batuk kering dan kembali normal, sedikit terlalu bersemangat. Karena Ye Chen selalu menikah dengan menantu perempuan, kedua tuan itu belajar menjadi pintar, dan butuh 1 jam bagi mereka untuk mengorbankan tirai air lagi. 1 jam, di dunia, adalah beberapa tahun. Kali ini, Ye Chen tidak menikahi seorang istri, jadi dia menggoda seorang anak. Bukan satu, tapi geng, berkeliaran di semua tempat. Melihat menantu perempuannya, apakah mereka semua memiliki perut yang besar? Gambar itu benar-benar menarik perhatian, dan kebanyakan orang tidak bisa melihatnya. Kecepatan ini, efisiensi ini. Ming Jue menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu betapa sedihnya mereka. Ketika dia pergi, Bai Zi menarik napas dalam-dalam, keluarga yang luar biasa. Itu hanya ilusi. Ye Chen bahkan tidak tahu dia masih di 6 alam. Ming Jue berkata, aku tidak bisa menyalahkannya. Menunggu lama lagi, 1 jam, 2 jam. Mereka berempat hanya menyaksikan kasih sayang Ye Chengxiu, dan mereka hidup bahagia selamanya. Anak-anak tumbuh satu persatu, dan semua anak lelaki seperti dia, mereka semua tidak tahu malu dan selalu suka membuat onar di mana-mana.
Gadis lebih pendiam, semuanya cantik seperti peri, banyak orang datang untuk melamar, tapi Ye Chen mengusir mereka. Hari akan segera berakhir, dan batas 100 tahun dunia manusia semakin dekat, Ming Jue dan Bai Zi tidak tenang lagi. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Hades, yang bisa melihat kekhawatiran di mata Kaisar. Ketika 100 tahun datang, jika Ye Chen tidak keluar dari yang hilang, dia dikalahkan, dan mengembara di 6 alam tidak ada bedanya dengan kematian. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah di Huang dari awal hingga akhir, mata dewanya tetap tenang, tanpa sedikit pun fluktuasi suasana hati. WWW.N. Episode 1769 6 Jalan Reinkarnasi 5. Ini adalah surga bunga persik, kelopaknya bertebaran dan berwarna-warni. Di kedalaman yang ditutupi oleh bunga persik, dikelilingi oleh awan dan kabut, Cusuan dan yang lainnya duduk di bawah pohon persik, menyulam bunga dan membuat pakaian. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat matanya dan melirik ke satu sisi dengan lembut. Di sana, Ye Chen sedang sibuk di kompor, bersenandung sedikit sambil memotong sayuran, dia pasti orang yang baik di rumah. Di bawah kompor, ada barisan laki-laki kecil yang rapi, laki-laki berkepala tebal dan perempuan merah jambu, dengan mata besar. Semua putra dan putri Ye Chen yang berharga, mereka yang lahir di tahun-tahun awal, semuanya telah bepergian keluar, hanya menyisakan sekelompok anak muda. Orang-orang kecil itu sangat nakal, mereka akan selalu mencuri sesuatu untuk dimakan saat Ye Chen berbalik, dan gerakan mereka sangat licin. Keluarga kami tidak bisa membuang pot. Jika Anda menjual semuanya di pasar, Anda bisa mendapatkan banyak uang, kata Ye Chen. Dengan baik. Singkatnya, semua lelaki kecil melarikan diri, berjalan terhuyung-huyung, mencari ibu mereka sendiri, menundukkan kepala ke pelukan mereka, karena takut ayahnya yang tidak dapat diandalkan akan benar-benar menjualnya. Jangan terus menakuti mereka. Xian memelototi Ye Chen, dan menghancurkan buah persik ke arah dahi Ye Chen. Ini berbeda ketika kamu punya bayi. Aku ingat ketika kamu berada di Heng Yuezong, kamu berperilaku sangat baik. Ye Chen juga mengambil buah persik dengan lancar, menggigitnya, dan hanya menghela nafas. Cih. Xian meringkuk bibirnya, itu karena kamu mengajariku dengan baik. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu bisa menipuku untuk mencuri beratuannya. Bawalah. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Aku mengajarimu untuk memasukkan bubuk akasia ke dalam makanan. Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum. Jangan membuat masalah, terus sebutkan masalah itu, Hong Cheng Sui akan memakannya. Bagaimana saya mendengar bahwa seseorang ingin memaksakan diri pada Tuan, dan dia akan dipukuli. Sangguan Yuer terkekeh, dia bahkan membawa orang ke rumah bordil, tidak tahu malu dan tidak bermoral. Ekspresi Ye Chen pucat. Ada yang sudah menghitam, pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang diangkat. Semua gadis terkikik, dan mereka hanya suka melihat Ye Chen kempis. Memang benar, jika Anda berbicara tentang perbuatan mulia Ye Chen, Anda tidak dapat menyelesaikannya selama 800 tahun, itu terlalu berlebihan. Cu besar, ikuti dia. Di jalan yang tak tahu malu, ombak semakin jauh, dan kebiasaan rakyat terbentuk seperti ini. Itu membuat orang-orang dari seluruh dunia tidak berani membawa harta mereka ketika datang ke Dacu, karena takut dirampok, dan mereka berjalan dengan gemetar karena takut dipukuli. Ye Chen seharusnya sedang memasak, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hidup ini, hal yang paling membanggakan bukanlah membunuh kaisar, tetapi membawa vitalitas bagi orang-orang di negeri ini. Sarapan disiapkan dengan cepat, dan seluruh keluarga duduk-duduk, mengobrol dan tertawa. Ye Chen memeluk kedua lelaki kecil itu dengan gembira, dan sudah hampir 100 tahun sejak mereka kembali ke Dacu hutan bunga persik ini adalah rumah mereka. Jauh dari hiruk-pikuk dunia, nyaman dan tenteram, bebas dari gangguan dan intrik, hidup seperti inilah yang diinginkannya. Guru suci ada di sini. Selama makan, 3 sosok berjalan di luar hutan, melihat jubah Tao mereka, mereka adalah sesepuh istana Xingyue. 3 tetua, ada apa? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Seorang penatua terkekeh, yang bungsu Anda yang mengikat orang suci saya. Begitu kata-kata itu keluar, semua gadis menatap Ye Chen dan menatap tajam. Seorang ayah yang baik, anak itu juga belajar menjadi jahat. Lihat aku, anak ketiga adalah Biu Seng, cari dia. Ye Chen berhenti, menggelengkan kepalanya, sangat bingung. Aku tidak belajar segalanya darimu. Mata Biu Mei berbinar. Omong kosong, otodidak. Ye Chen menjabat tangannya. Sudut mulut 3 tetua istana Xingyue berkedut, mereka semua aneh, dan mereka tidak mudah dipusingkan, mereka tidak berani marah ketika diikat. Jangan suruh dia kembali. Biu menendang Ye Chen.
Apa yang membuatmu panik? Bukankah ini hanya berteriak? Ye Chen menghapus batu transmisi suara dari tangannya, melirik gadis-gadis itu, dan kemudian berdeham, "Kamu bajingan kecil, apakah kamu masih hidup?" "Oh, ayah." Sebuah suara datang dari batu transmisi suara. "Kirim kembali orang suci dari Human Star dan Moon Palace, kamu sangat bodoh." Ye Chen memarahi, "Kamu benar-benar berbakat, itu melawanmu. Jika kamu tidak bisa mengejar, ambillah, jika kamu tidak bisa mengambilnya, lalu mengikatnya." Ye Chen menggosok alisnya dengan keras pada apa yang dikatakan batu transmisi suara, dia benar-benar anak yang baik, dia memiliki segalanya. Kulit dari 3 tetua istana Xingyue telah menjadi gelap, penculikan ini hampir menjadi monopoli keluargamu. 3 tetua, kembali dulu, dan putri sucimu akan dikirim kembali dalam 3 hari. Biyu berdiri dengan nada minta maaf. "Itu saja, terima kasih peri." Ketiga tetua itu tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi, membungkukkan tangan, berbalik dan pergi. Setelah mereka bertiga pergi, tatapan kanibal gadis-gadis itu juga mengarah ke Ye Chen, "Mengapa Anda ingin mewariskan keterampilan keluarga Anda ke generasi berikutnya?" Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan hanya mengubur dirinya di dalam nasi. Namun, sarapan ini benar-benar gelisah. Setelah orang-orang dari istana Xingyue, beberapa gelombang orang datang satu demi satu, tanpa kecuali, mereka semua adalah putra dan putri sekte yang diikat. Beberapa dari mereka masih memar dan bengkak, dan mereka dipukuli habis-habisan, semua itu adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh putra kesayangan Ye Chen, dan mereka membencinya. Begitu sarapan selesai, Yi Qianying masuk ke Taolin. Dia adalah wanita berambut ungu dengan penampilan seperti peri dan keanggunan tiada taraf, sekilas, dia agak mirip dengan Lin Sihua. Benar, putri berharga Ye Chen bernama Ye Si. Di belakangnya adalah seorang pemuda yang bisa digambarkan mengesankan, dengan bintang di matanya, rambut hitam seperti air terjun, dan cukup tampan. "Ayah, aku menemukan menantu untukmu." Ye Si tertawa. "Menantu laki-laki." Mata indah semua gadis berbinar, dan mereka memandang pemuda itu dari atas ke bawah, temperamennya penuh kepahlawanan, dan darahnya tidak lemah. Ye Chen juga memperhatikan, dari kepala ke kaki, dari kaki ke kepala, menatap pemuda yang merasa tidak wajar, angin dingin bersiul. "Aku telah melihat guru suci." Pria muda itu membungkukkan tangannya. "Kemarilah." Ye Chen mengangkat kakinya dan mengaitkan jarinya. Pria muda itu tertawa datar, dan melangkah maju dengan berani, tetapi dia tidak berani melangkah lebih jauh, dan hanya mengesampingkan alu. "Mendekatlah, aku tidak ingin memakanmu, aku." Untuk apa kamu lari?" Ye Chen berdiri, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pemuda itu menoleh dan lari, berbicara licik. Susi berlari dengan tergesa-gesa, jatuh ke tanah, bangkit dan terus berlari setelah menyelesaikan pekerjaannya, postur itu benar-benar mendominasi. "Oh ayah, apa yang kamu lakukan?" Ye Si menghentakkan kakinya. "Tidak melakukan apa-apa." Ye Chen buru-buru meminta maaf. "Aku tidak takut padamu." Ye Si menggembungkan mulutnya. "Aku tidak suka mendengar kata-katamu lagi. Aku sangat menakutkan." Tapi anak itu, dia tidak berani. Dia berlari cukup cepat. "Ibu, lihat ayah." Ye Si meraih lengan Lin Sihua, kakak perempuan ketika dia membawa saudara iparnya kembali, dia diusir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika saudari kedua membawa kembali saudara iparnya, dia pergi ke surga sebelum dia menyelesaikan upacara. Ketika saudari ketiga membawanya ipar laki-laki kembali, dia mengejarnya selama lebih dari 800 tahun di antara mereka, yang mana tidak tertutup luka ketika dia pergi, dan dia ditakuti oleh ayahku. Lain kali putriku membawa menantu laki. Lakinya kembali, bisakah kamu duduk di sana dan tidak bergerak? Lin Sihua menatap Ye Chen dengan tajam. Tidak ada yang sakit. Ye Chen terus menghela nafas. Ye Si menggosok alisnya, dia sangat senang memiliki ayah yang begitu baik, menurut perilakunya, dia tidak akan pernah bisa menikah seumur hidupnya. Gadis-gadis itu hanya menatap Ye Chen, tidak bertingkah seperti seorang ayah. Di dunia manusia, malam tiba, tapi hutan bunga persik sangat hidup. Ye Chen memasuki selusin kamar satu persatu, tetapi dilempar keluar saat berikutnya, dan dipukuli oleh semua gadis. "Hei, malam terbaik, pria itu sedang nongkrong." Langit malam sangat dalam, dengan bintang terang dan sinar bulan terang, dan kelopaknya bersinar dan berwarna-warni. Ye Chen sedang duduk dengan tangan di tangannya, menatap langit berbintang, bintang-bintang berkelap-kelip, dan dia dalam keadaan kesurupan, dan entah kenapa dia asyik menonton. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, dan dia sepertinya telah melupakan sesuatu, dan itu menjadi lebih intens di tengah malam.
Duduk sepanjang malam, saya tidak dapat memikirkannya, tetapi ada beberapa helai rambut abu-abu, sangat mempesona untuk dilihat. Di pagi hari, kelopak bunga beterbangan, kupu-kupu menari, dan damai dan tenang. Sekelompok anak kecil sangat lincah, berlarian di atas rerumputan, mengejar kupu-kupu, cekikikan satu demi satu. Ye Chen masih duduk, kepalanya terkubur dalam diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gadis-gadis itu mengira Ye Chen mencerahkan, jadi mereka tidak terlalu peduli. Mereka masuk akal dan tidak mengganggu, tetapi itu tidak berarti seseorang tidak mengganggu. Di luar hutan, ada orang yang masuk, lebih tepatnya, itu harus berupa gumpalan, berlumuran lemak, goyah saat berjalan, dengan mata kecil, beberapa di antaranya hanya dapat ditemukan dengan menggali. Bola daging seperti itu, bahkan dengan konsentrasi Ming Jue dan Bai Zi, mereka tidak bisa tidak mendecakkan lidah mereka, di mana anak ini tumbuh dewasa. Pria itu, tentu saja, adalah Xiong Er. Dalam 100 tahun terakhir, dia tidak bertambah besar, tetapi dia memiliki tumpukan lemak. Pria kecil, sangat imut. Pria itu menggosok dagunya, lalu membungkuk ke arah Ye Chen, dan menyodok Ye Chen dengan tangannya. Jika kamu kentut, biarkan saja. Ye Chen mengutuk, masih terkubur di kepalanya. Ada begitu banyak menantu perempuan, apakah kamu lelah bermain, pinjami aku sesuatu. Xiong Er mengedipkan mata dan tersenyum menjijikan. Selanjutnya, Taolin menjadi hidup, dan Xiong Er dipukuli hingga jatuh. Gadis-gadis itu bekerja sama dalam pemahaman diam-diam, dua dari mereka menekan kaki mereka, dua dari mereka menekan lengan mereka, dan salah satu dari mereka meremas mulutnya. Kamu beruang kecil yang gendut, kembali dan bicara murahan. Kamu masih ingin meniduri kami, jika kamu tidak makan cukup hari ini, bahkan tidak berpikir untuk pergi. Itu sedikit isian. Sekelompok anak kecil juga sangat masuk akal, berkumpul bersama, mengangkat kepalan tangan, dan bersorak untuk orang tua mereka. Xiong Er menangis dan berteriak, menyesal datang ke sini untuk nongkrong. Di luar hutan, Ye Si datang lagi, bersama pemuda kemarin, jadi dia menyeretnya kembali. Namun, setelah melihat pemandangan ini, pemuda itu kabur tanpa berkata sepatah kata pun, siapa keluarga ini? Ye Si Sheng tidak punya apa-apa untuk dicintai, dan berlutut di tanah dan menutupi pipinya. Lupakan ayah yang aneh, dan para ibu juga membuat masalah bersama, dan bahkan adik laki-laki dan perempuan semuanya menjadi baik-baik saja. Fakta telah membuktikan bahwa jika Anda tinggal bersama Ye Chen untuk waktu yang lama, Anda akan tertular beberapa masalah bau, dan generasi berikutnya juga akan mewarisinya. Beberapa orang dari Gunung Jiming, termasuk Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Huang, juga mengerutkan kening. Bakat seperti Ye Chen jarang terjadi di dunia. Anggap saja karung akasia itu lepas, bikin orang muak melihatnya. Episode 1776 Jalan Reinkarnasi 6. Ming Jue memandang ke langit, tidak banyak waktu yang tersisa. Tampaknya Ye Chen benar-benar tenggelam dalam kelembutan. Bai Zi mengerutkan kening, 100 tahun, hilang selamanya. Kaisar Ming dengan santai meminum anggur, apakah Anda melihat ke samping Di Huang? Di Huang santai, dia tidak bisa melihat sedikit pun kekhawatiran di matanya, meskipun hanya tinggal beberapa hari lagi, dia masih percaya pada Ye Chen. Itu adalah malam penuh bintang, dan Hualin damai. Di taman, Ye Chen sedang duduk di kursi batu dengan tangan di tangannya, menatap langit berbintang dengan tenang, untuk beberapa saat, dia selalu linglung. Sempurna, semuanya terlalu sempurna, begitu sempurna hingga seperti mimpi, namun apapun yang hati pikirkan, bisa menjadi kenyataan. Namun, dia adalah orang yang dikutuk oleh surga. Tuhan membencinya. Yang disebut surga, alangkah baiknya tidak menyebabkan kematian bersamanya, bagaimana dia bisa mentolerir kehidupan orang yang tidak taat, begitu sempurna. Ye Chen tersenyum, membenamkan kepalanya dengan mencela diri sendiri, dengan sedikit kesedihan. Sudah hampir 100 tahun, langit mempermainkannya, dia menipu dirinya sendiri dan orang lain, jatuh ke tanah yang lembut, tidak mau pergi, rakus akan kesenangan. Terlalu sempurna adalah kekurangan, dia menghabiskan hampir 100 tahun untuk membuktikan kekurangan ini, tapi hasilnya sangat menyedihkan. Dia akhirnya mengerti bahwa ini bukan kampung halamannya, tapi masih di 6 jalan. Sepanjang perjalanan, sampai penderitaan, terlalu lelah dan terlalu lelah, kampung halaman dunia begitu sempurna sehingga dia tidak bisa menolaknya. Dengan senyum miris, dia bangkit dan berdiri di depan rumah bambu. Melalui dinding bambu, dia bisa melihat istri dan anaknya dalam pelukan mereka, tertidur, bahkan tersenyum manis. Dia sangat merindukan bahwa semuanya nyata dan tidak salah. Mimpi dalam 100 tahun begitu indah,
ingatannya membeku dalam waktu, dan gambar-gambar itu dikumpulkan menjadi tetesan air mata sedih. Dalam penglihatan kabur, itu hanya kenangan. Pada akhirnya, dia berbalik diam-diam dan berjalan keluar hutan, ingin melanjutkan persidangannya, melanjutkan perampokannya, kesepian dan kesepian. Mau kemana? Sebuah suara memanggil dari belakang. Di deretan rumah bambu, semua pintu terbuka, dan ada seorang wanita berdiri dengan seorang anak di pelukannya, diam-diam memperhatikan punggung Ye Chen. Pulanglah. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak berbalik. Ini rumahmu. Mata gadis-gadis itu berkabut. Dunia, bukan rumah. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu melepaskan Chuling, bahkan kami. Kamu ingin melepaskan. Jika aku bisa melepaskan Chuling, aku juga bisa melepaskan kesempurnaan ini. Ye Chen pergi, dan hanya kata-kata hangat yang kembali perlahan, meskipun itu hanya fantasi, dan terima kasih telah menemanimu selama 100 tahun. Gadis-gadis itu menangis, mata mereka redup, dan mereka berteriak histeris. Kesempurnaan sifat manusia membuat mereka merasa sayang dan menangis. Namun, Ye Chen tidak berhenti, apalagi melihat ke belakang. Saat punggungnya berangsur-angsur memudar, warna dunia yang sempurna ini memudar sedikit demi sedikit, berubah menjadi bumi yang gelap dan hangus. Langkah terakhirnya, melintasi mimpi indah dan kenyataan kejam, mendarat di bumi yang hangus, menginjak jejak kaki. Kamu junior, ini benar-benar tidak sederhana. Kaisar dunia bawah tidak bisa menahan senyum, dan seorang kaisar agung tidak bisa menahan nafas. Dia telah melampauiku, dan dia akan menjadi tubuh suci kuno yang paling menakjubkan, tidak ada yang bisa dibandingkan. Di Huang tersenyum lega. Fakta telah membuktikan bahwa bencana cinta yang kau ciptakan untuknya di masa lalu memang tepat. Kaisar dunia bawah menghela napas lagi. Di Huang tersenyum, dia dikalahkan, dan dia tidak akan membiarkan juniornya kalah lagi. Love Tribulation diarahkan untuk Ye Chen, yang berspesialisasi dalam cara dunia. Jika Anda bisa melepaskan Chulinger, Anda juga bisa melepaskan kesempurnaan itu. Sayang sekali dia tidak memahami arti sebenarnya saat itu, dan jatuh ke alam mimpi, tidak mau pergi, jadi dia gagal total. Satu-satunya yang tersisa adalah jalan surga. Jika kamu melewati jalan surga, kamu akan lewat. Ming Jue menarik napas dalam-dalam, perjalanan ini terlalu sulit. Guru, apa ujian dari jalan surga? Bai Zi memandang Di Huang dengan rasa ingin tahu, kalau begitu bersama-sama, itu akan menjadi lebih menakutkan. Aku tidak tahu. Di Huang menggelengkan kepalanya, ini adalah kebenaran, dia dikalahkan oleh umat manusia di masa lalu, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam surga. Mendengar ini, Bai Zi menatap Kaisar Dunia Bawah lagi, Kaisar Dunia Bawah juga menggelengkan kepalanya. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain melihat tirai air Ye Chen masih berjalan di bumi hangus yang gelap gulita, selangkah demi selangkah melawan tahun. Ye Chen juga memikirkan kesengsaraan seperti apa yang akan terjadi di jalan surgawi terakhir. Salah satu dari 6 reinkarnasi bahkan lebih buruk, dan jalan surga berada di peringkat terakhir. Jika Anda memikirkannya dengan pantat Anda, itu pasti sangat menakutkan. Tapi dia tidak punya jalan keluar, 6 gerbang reinkarnasi, dia telah melewati 5, dan dia akan menerobos jika dia mati, dan dia akan mati di kampung halamannya. Tahun-tahun telah menjadi sangat lama lagi, dan bumi hangus yang gelap gulita telah menjadi satu-satunya pasangannya, dan dia akan menemaninya untuk waktu yang tak terbatas. Hari demi hari, tahun demi tahun mulai mengukir jejak di tubuhnya, dan setiap jejak adalah perubahan. Pada titik tertentu, dia berhenti, menutup matanya dengan lembut, dan menarik napas yang terlihat samar-samar. Napas itu, dari dunia manusia, berbau kampung halaman. Artinya, dia sangat dekat dengan kampung halamannya, artinya, dia juga sangat dekat dengan celah Tiandao, dan akan segera tiba. Benar saja, dalam 10 tahun, dia melihat celah yang melintasi mil yang tak terhitung jumlahnya dari timur ke barat, megah dan megah, dengan momentum yang luar biasa, jauh lebih besar dari 5 lintasan sebelumnya. Kata Tiandao bisa dilihat dari jarak jauh, berdarah, menyilaukan, dan mengejutkan. Ketika dia tiba, lintasan terakhir dari 6 jalan ada di depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat langkahnya, tidak terburu-buru untuk menemukan pelecehan, tetapi terburu-buru untuk pulang, begitu bersemangat hingga dia ingin menangis. Sudah 900 tahun, dan dia telah berada di 6 reinkarnasi selama 900 tahun, kerinduannya akan kampung halamannya telah terukir di jiwanya. Tiandao Guan adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Dunia ini sangat tenang, tidak ada gunung, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan tidak ada makhluk hidup, hanya ada air tanpa batas, sejernih cermin.
Ye Chen mengerutkan kening, berjalan perlahan di atas air, melihat sekeliling. Saat dia berjalan, dia melihat kolom air menyembul dari permukaan air, mengumpulkan bentuk manusia. Orang itu terlahir persis sama dengannya, terlepas dari ranah kultivasi atau asal-usul Tao, mereka semua sama dengannya. Dengan kata lain, dia adalah Ye Chen yang lain, bedanya dia berpakaian hitam, dengan ekspresi kusam dan mata kosong. Salin tanpa perbedaan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di sini, dia tidak bisa tidak mengingat Wu Wang Deis Dachu, dan ada diri lain, semuanya persis sama. Aku harus mengerti. Mata Ye Chen bersinar. Dia adalah Ye Chen, dan yang lainnya adalah Tiandao eksklusifnya, bertarung melawan Tiandao juga bertarung melawan dirinya sendiri. Jika Anda ingin melewati jalan surgawi ini, Anda harus mengalahkan diri yang lain. Alis Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, di Wu Wang Deis, dia mengalahkan dirinya sendiri di masa lalu, dan membingungkan yang nyata dan yang tidak nyata. Setelah pertempuran itu, dia jatuh ke dalam kebingungan, dan selama 3 tahun penuh, karena kematian Liu Ruyan, dia cukup beruntung untuk menebus kekacauan itu. Saat ini, momen ini sangat mirip dengan masa lalu, dia masih perlu menyampaikan kebenaran dan ilusi, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan diri yang lain. Jika cara ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan bermasalah lagi. Namun, dia tidak punya pilihan, dia lebih suka kacau daripada mati. Selama dia kembali ke rumah, semuanya akan mudah ditangani. Dong Huang Taixin mungkin punya solusi, serta Kaisar 9 Cu besar, 9 Jenderal besar dan Dewa Pedang, yang pasti akan membuatnya pulih dari kebingungannya. Tapi jika dia mati, dia benar-benar mati, benar-benar lenyap, dan bahkan harapan kecil itu pun akan berubah menjadi keputusasaan. Berkelahi dengan diri lain, bagaimana kita bisa memecahkan situasi surgawi ini? Ming Jue dan Bai Zi menggaruk-garuk kepala, menatap Di Huang dan Mingdi. Kaisar dunia bawah dan Di Huang mengerutkan kening untuk pertama kalinya, wajah mereka jelek, dan Supreme juga merasa sulit, situasi ini memang sulit untuk dihancurkan. Jika ya, ada banyak metode, yang melibatkan cara keabadian Kaisar, yang melanggar aturan dan cukup untuk mengalahkan diri lain. Tapi Ye Chen berbeda. Dia hanya seorang bijak, bagaimana menentang hukum kekacauan, menyalin tanpa pandang bulu, dia berubah, dan yang lain juga berubah, ini adalah putaran tanpa akhir tanpa solusi. 6 alam reinkarnasi telah melewati 5 alam, jika kamu kalah di alam terakhir, maka itu omong kosong. Ming Jue menarik napas dalam-dalam.